Terdengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yadayyi sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa man ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrullahu syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Aqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadratal kiram, para bapak alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, para sesepuh dan bini sepuh, para tetua dan yang dituakan, wabil khusus kepada pengurus PCNO Gianyar, Bapak Haji Dimyati Syam yang saya muliakan, ada Bapak Haji Lalucin, ini caleg kita, ini caleg provinsi PKB ini. Tepuk tangan tuh Pak. Ada juga Bapak Sunarto, ini caleg PKB Gianyar Dapil 2. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin. Ketua MWC Bapak Sinten Bapak Jogo Purwo, teman saya mulai enggak enak ini. Sampai lupa namanya, yang saya muliakan. Kemudian dari Rois Surya, Bapak sinten Pak? Rois Surya, ya, dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Klian, Bapak RT, ini luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa mengayomi warganya dan NKRI harga mati. Itu. Dan para bapak, para ibu, jamaah sekalian, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba dikerasin dikit Pak anunya, biar enggak ngoyo. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan perkenannya lah kita bersama sampai saat ini, sampai detik ini masih dapat melangkahkan kaki hadir di tempat yang berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan semua sehat ya. Mudah-mudahan semua sehat. Tes. Mati.
Sampun. Satu, suaranya nggak jelas. Tes, ya tuh. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang punya sakit saat ini mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit encok hilang encoknya. Yang sakit asam urat hilang asam uratnya. Yang sakit pegel linu hilang linunya. Yang sakit gigi nanti sakit kepala hilang kepalanya. Mudah-mudahan semua sehat dan benar-benar dianugerahi limpahan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi yang sangat agung dan mulia, Nabi yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, yakni beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabatnya serta seluruh pengikutnya hatta ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita harus banyak-banyak membaca sholawat karena harapan kita kelak dapat syafaat. Selawatan lagi ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina. Monggo. Fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa gali anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi. Monggo ibu-ibu. Ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sani wa daraji adfata ya jiratan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami lal judi wal karami. Lagu napa nih Pak? Lagu napa? Hangsun karepno bisa ambi riko selawase mung ambiriko tapi kelendi maning saiki ne wis beda. Ora apal nggih. Lah ada lagu untuk ini bapakku NO ibuku muslimah. Coba bapakku NO ibuku muslimat kakang Ansor mbak Yuku fatayat Yasinan lan tahlilan yen pendak malam Jumat engko mulie padha nggawa rahmat nggawa rahmat ambe nyangking itu yang bener ya. Ulangi lagi. Bapakku NO ibuku muslimat kakang Ansor mbak Yuku betul Yasinan dan tahlilan yen pendak malam engko mulie padha nggawa rahmat karo nyangking. Masyaallah kalau karo berkat iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat niku penting. Mungkin lek mboten enten berkate jenengan nyuwun Pak Jogo nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang hidup di alam kehidupan di dunia ini pun
Dimiringaken nggih? Siapapun orangnya, apapun warna kulit dan bahasanya, bagaimanapun status ekonominya, pasti menginginkan, mendambakan, merindukan apa yang namanya bahagia. Betul? Yang jadi presiden ingin bahagia, yang jadi gubernur ingin bahagia, yang jadi bupati ingin bahagia, yang jadi camat ingin bahagia, yang jadi lurah ingin bahagia, yang jadi Pak RT juga ingin bahagia. Bahkan kalau ada gelandangan sekalipun, ketika ditanya apakah engkau ingin hidup bahagia, pasti jawabnya ya, saya ingin hidup bahagia. Tapi para bapak, para ibu, jamaah sekalian, konsep kebahagiaan manusia yang hidup di dunia ini tidak sama. Konsep kebahagiaan manusia yang hidup di alam kehidupan di dunia ini berbeda-beda. Kalau orang Bali, orang Hindu, ya Pak, katanya kalau ingin bahagia, mereka harus rajin berangkat ke pura, menyembah Sang Hyang Widiwasa, katanya orang Bali. Orang Kristen juga demikian, ketika menginginkan satu kebahagiaan, katanya mereka harus rajin berangkat ke gereja, menyembah Tuhan Yesus Kristus, katanya orang Kristen. Orang Buddha juga demikian, ketika menginginkan satu kebahagiaan, mereka katanya harus rajin berangkat ke wihara, menyembah Sang Buddha Gautama, katanya orang Buddha. Beda lagi orang Banyuwangi, Pak. Wonten Banyuwangi, Pak. Nah, kalau orang Banyuwangi katanya beda lagi. Kalau ingin bahagia harus mau bertapa di dalam hutan alas Purwo. Puasa pati geni, tidak boleh makan nasi tapi mangan lontong. Tidak boleh mandi setahun, mandinya setiap bulan suro. Rambutnya dipanjangkan, begitu malam satu suro datang, rambutnya dipotong, mandi sambil membaca mantra. Jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, tuyul moro tuyul mati, rondo moro tak tampani. Rondo desa. Itu konsep kebahagiaan. Nggih Pak nggih? Lalu kita sebagai umat Islam, apa konsep kebahagiaannya umat Islam? Kita juga harus paham. Nggih Bu nggih? Al-Quran sebagai kitab sucinya orang Islam memberikan jawaban yang tepat, lugas, tajam, terpercaya. Apa katanya Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan pelit, dijawab dengan Allah. Yang jawab akan jadi ahlul jannah, ahli surga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa. Pelit lagi. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka senantiasa di dalam kehinaan, katanya Al-Quran. Mereka tidak akan pernah mendapatkan satu kebahagiaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan dua perkara. Jadi dia tidak akan
Walaupun di Bali, di Jakarta, di Surabaya, atau di tanah suci sekalipun, tidak akan mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan kecuali dengan dua perkara. Apa dua perkara itu? Illa bihablim minallah wa hablim minanas. Kecuali dengan senantiasa berhubungan baik dengan Allah Sang Maha Pencipta dan berhubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah dimanapun, kalau ibadahnya lancar, hubungannya baik dengan sesama, akan timbul yang namanya kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya berhubungan baik dengan Allah? Tentunya dengan jalan beribadah. Dan ibadah itu macamnya banyak, Pak. Ibadah macamnya banyak. Yasinan ibadah, tahlilan. Coba ibu-ibu dijawab yang keras, Pak. Yasinan, tahlilan, manakiban, istighosahan, menuntut ilmu, membaca Quran, sedekah, beli tokel. Siapa yang ngomong ibadah itu? Musibah, maksiat. Ternyata macamnya ibadah itu banyak. Dan termasuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga ibadah. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Ayo teruskan. Ini itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, mencari ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di. Bagi yang beriman semua jadi Masya Allah. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil dari ngaji ini mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang hadir rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormat maulid ini luar biasa. Jangankan kita ini hormat maulid Nabi, Pak, seneng kepada kiai saja itu limpahannya luar biasa. Dulu ada, Pak, cerita nyata. Ada santri namanya Ahmad, bukan Ahmad Fatoni tapi Ahmad. Ini udah pulang dari pondok, sudah di rumah. Suatu saat anaknya itu sakit, Pak. Anaknya sakit, dibawa ke dokter, tidak sembuh. Panasnya terus nggak turun-turun. Dibawa ke bidan nggak sembuh. Dibawa ke dukun bayi nggak sembuh. Akhirnya si Ahmad ini ingat kiainya. Gini ini kalau ada Mbah Yai ini bisa didoain sembuh. Berharap pada Allah supaya kiainya datang ke rumahnya. Berdoa terus karena sudah berminggu-minggu nggak sembuh anaknya ini. Akhirnya para bapak, para ibu sekalian, terdengar ada berita sang kiai ini mau ceramah di desanya. Akhirnya betul, pada saatnya kiai ceramah di kampungnya didatangi, diminta untuk datang mendoakan anaknya si Ahmad ini. Begitu kiai datang ke rumahnya si Ahmad,
Ahmad saking senengnya Pak, Masya Allah, nyiapi minuman, ada anggur, ada jeruk. Jenengan mboten gadah to niku. Nah. Ada minum semua. Saking sibuknya, senengnya ngopeni Pak Yai niki nggih, sampai lali minta doa kepada kiainya untuk anaknya, lupa. Sampai kiainya pulang itu lupa. Setelah kiainya pulang baru ngomong sama Dek, tadi kok lupa nggak minta doa sama Mbah Yai. Loh iya Mas, gimana Mas? Masya Allah dek, kita ini ingin didatangi biar didoakan. Nah, setelah itu masuk sholat asar, dia itu masuk kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu nyentel itu nyun seumon celana dalam yang tidak ia kenal. Celana dalam itu kalau bahasa Inggrisnya the sempak, ya, the sempak gitu. Itu tanya, Dek ini punya siapa? Oh tadi Mbah Yai minjem kamar mandi, mungkin punya Mbah Yai ketinggalan. Wah ini Dek, orangnya pulang tidak masalah. Ini sempak ini, celana dalam ini, ayo kita rendam pakai air hangat. Direndam pakai air hangat. Terus untuk apa? Ya diminumkan, tabarukan kepada Mbah Yai. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mbah Yai sudah pulang. Kita nyusul enggak mungkin. Akhirnya apa? Diminumkan, Pak. Barokallah, karena nikmatnya memuliakan kiai. Anaknya panasnya yang berminggu-minggu enggak turun, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Dek, kita enggak percuma ngundang Mbah Yai. Akhirnya apa? Bilang sama si Ahmad sama istrinya, tolong dicuci, simpen, nanti kalau Mbah Yai datang lagi di kampung kita kasihkan. Ternyata 3 bulan yang selanjutnya Mbah Yai datang lagi, diundang lagi di kampungnya, diampirkan lagi. Habis itu cerita, Mbah Yai ngapunten, ada apa Mas? Waktu jenengan ceramah saat itu saya mampirkan di tempat saya. Sebetulnya anak saya itu sakit panas, sudah berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh. Terus ya maunya saya itu minta doakan, tapi sampai jenengan wangsul, jenengan pulang itu lupa. Terus gimana Mas? Ya mohon maaf ya, saya masuk kamar mandi, saya itu ketemu dengan nyun sewu celana dalam yang nggak saya kenal, tapi katanya jenengan pinjem kamar mandi, saya menduga itu punya jenengan. Terus gimana Mas? Ya kulo rendem pakai air hangat. Terus nggih kulo inumaken teng yoga kulo. Terus piye Mas? Alhamdulillah sembuh Yai, barokahnya saya pakai jenengan. Masya Allah Mas, itu loh bukan celana dalam saya. Terus celana dalam sopir saya. Subhanallah. Lu lek sempake sopir bisa menyembuhkan, apalagi sempake Mbah Yai. Tapi tolong ya, nanti kalau ada Ustadz Arifin pulang jangan diminta sempaknya ya. Subhanallah. Ini baru yang namanya cinta kepada ulama. Apalagi cinta kepada orang yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya dosa, tidak punya salah, dan orang yang sangat mencintai umatnya. Masya Allah, Kanjeng Nabi itu sangat mencintai umatnya, apalagi umatnya yang sampai sholawatan pindah-pindah gitu. Sholatnya pindah-pindah tuh, musola sebelah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pindah lagi karena ini Pak Klian, Pak RT, yang namanya Maulid Nabi itu benar kata panjenengan tadi, mulai tanggal persisnya 12 Rabiul Awal jatuh pada 28 Agustus kemarin ya.
September. Tapi karena sangat cintanya kepada Nabi, walaupun sudah lewat terus ini saya aja undangan banyak sampai akhir bulan. Masya Allah itu. Karena apa? Hormat kepada Kanjeng Nabi, cinta kepada Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan man azzoma li maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka niscaya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat. Syafaat niku penting, Pak. Penting nomboten, Pak? Penting. Kita ini kalau dihitung banyak dosanya apa banyak pahalanya? Dosanya. Kadang kita itu duablek sampai umur 50 tahun. Gitu. Baru apik karena umurnya baru 53 tahun, 3 tahun baik. Itu kalau ditimbang misalkan meninggal dunia, jombat nomboten, Pak? Jombat nih. Jadi tidak ada yang kita bisa banggakan kecuali dapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Apalagi kalau kita tahu, Pak, ketika manusia nanti berada di padang mahsyar. Padang mahsyar niku tengah-tengahnya di padang Arafah. Tahu padang Arafah, Pak? Kok bisa jeleng gitu? Padang Arafah itu kileni Gilimanuk, Pak. Baratnya Gilimanuk terus jeneng melampah mesti ketemu. Saya doakan semuanya bisa berangkat ke tanah suci dan bisa wukuf di padang Arafah. Allahumma amin. Masya Allah. Kalau sudah di padang Arafah itu lautan manusia. Mudah-mudahan jenengan sehebat-hebat apapun dosa kita, kalau kita sudah bermohon di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, semua insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelak ketika kiamat manusia dibangkitkan di sana, dikumpulkan di padang yang sangat luas namanya padang mahsyar, itu selama 50.000 tahun. Matahari yang sekarang ada berapa ribu kilo, Pak Lalu? Nah, ini yang bagian kesehatan tahu. Jadi sekarang matahari yang ribuan kilometer diturunkan di atas kepala manusia. 50.000 tahun ana ora siji dina padha 1000 tahun dunya. Coba, Pak. 50.000 tahun monggo ana ora siji dina padha 1000 tahun dunya. 50 tahun berada di padang mahsyar, sehari saat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 kali 50.000 berapa? 50 juta tahun orang di padang mahsyar. Srengenge dhuwur den cendhekake, bumine telaga den ombe kringete. Matahari tinggi diturunkan di atas kepala manusia. Semua kepanasan, semua menderita sampai meminum keringatnya sendiri. Semua merasakan penderitaan yang luar biasa kecuali orang-orang yang dapatkan naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa yang dapatkan naungan? Kata Nabi, satu, orang yang suka meringankan beban umatku, seneng nolong kancane. Kedua, suka mensiarkan agamaku, ngurip-ngurip agama Islam. Termasuk kita maulid Nabi ini termasuk mensiarkan agama Islam. Ini akan dapatkan naungan. Yang ketiga, orang yang mau membaca sholawat kepadaku. Kita sudah sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Hadrohnya bunyi dong. Yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamil wa min gumma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bukti cinta kita pada Rasulullah, karena Rasulullah cinta kepada kita. Almar'u ala man ahabba. Manusia itu akan berkumpul dengan orang yang ia cintai di dunia. Lek seneng Kanjeng Nabi, cinta pada Rasulullah, insya Allah kita akan kumpul bersama Rasulullah. Ini yang kita harapkan para Bapak sekalian. Syafaatnya Kanjeng Nabi. Karena waktu hidupnya Rasulullah itu ditawari, Pak. Ketika Rasulullah itu sedih, ya. Ketika sedih ditanya, apakah engkau ingin yang namanya Jabal Uhud aku jadikan gunung emas? Apakah engkau ingin wanita cantik untuk engkau jadikan istri? Ternyata apa kata beliau? Itu semua tidak membuatku senang ya Allah, kecuali seluruh umatku tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka, alias semua harus masuk surga. Walaupun jenengan gak karu-karuan, berdigasan, kurang ngajar misalnya, insya Allah tetap masuk surga. Janji gelem moco sholawat. Sholawat dikatai. Dan yang terpenting para bapak, para ibu sekalian, di samping kita membaca sholawat, kita meniru apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik yang patut kita contoh. Apa yang bisa dicontoh dari Rasulullah? Satu, ini sampai jam pinten nih Pak. Jam 09.00 punan iki. Nanti lek jenengan ngomong hub, berarti mari nggih. Nah, ngeten mawon.
Yang patut dicontoh dari Rasulullah satu, ibadahnya. Ibadahnya Rasulullah itu, walaupun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah. Bahkan kakinya sampai bengkak hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu kalau sholat tahajud, Pak, sholat tahajud, jangan biasa tahajud, Pak. Insya, ibu-ibu biasa tahajud, Bu, ngantuk tak? Rasulullah itu kalau sholat tahajud, ya, itu rakaat pertama Allahu Akbar, habis Fatihah baca surat Al-Baqarah khatam. Rasulullah surat Al-Baqarah khatam. Rakaat kedua surat Ali Imran khatam. Kalau kita kira-kira baca apa? Qul huwaili. Itu kalau kita bisa, mudah-mudahan barokahnya Maulid Nabi kita bisa meniru Kanjeng Nabi. Ibadahnya tahajud nggak penting, Pak, yang penting sholat 5 waktu. 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Sholat yang paling berat menurut jenengan sholat apa? Sholat subuh. Selain sholat subuh, asar. Selain asar, maghrib. Selain maghrib, bisa. Kok sholat pisan. Makanya ada aliran baru tuh, sholat katanya boleh dijamak saulan. Enak. Sholli fardhol maghribi ma'al isya'i ma'subahi ma'dhuri wal asri saulan. Allah. Enak. Kalau bisa gitu enak ya. Kok ngaku kamu? Apa, Bang? Jadi sholat niku penting. Kalau bisa sholatnya berjamaah. Yang laki-laki usahakan berjamaah di musola atau di masjid. Bikin musola itu tidak gampang, nggih Pak RT nggih. Nah, kalau sudah ada dipakai jamaah. Jangan bikin musola, bikin masjid cari dana susah tapi tidak diisi dengan ibadah berjamaah. Kayak di Jawa itu, nyun sewu mawon, kalau jenengan pulang ya, begitu ke Jember atau ke Banyuwangi naik mobil atau naik apa saja ya, itu mampir, megah masjidnya itu. Tapi begitu sudah kita masuk mau jamaah, kadang-kadang yang jadi imam ya yang adzan, ya yang qomat gitu. Borongan. Ini sering dulu saya sampaikan, ada cerita sholat subuh bubar, pernah nggak dengar? Nah, sholat subuh bubar itu ada ceritanya, ada Mbah Sepuh gitu. Mbah Sepuh pergi ke musola, azan. Biasanya yang adzan kan yang muda, ini Mbah Sepuh ini adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Watuk-watuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ciri tanggane wedhus sapa kecepit itu. Wong adzan dikira wedhus kecepit itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah ini kemulan nih. Tambah kemulan. Adzan selesai, habis itu pujian sampai 15 menit pujian, nggak ada yang bangun, nggak ada yang datang. Nanti do matek kabeh apa? La ilaha illa anta. Ini wong Banyuwangi ngaten nggih. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil islami wal iman. Monggo yang keras, la ilaha illa anta
Ya Hayyu ya. Yang keras. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islami wal iman. Ulangi 3 kali. La ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islami wal iman. La ilaha illa anta ya Hayyu ya. Ibu-ibu yang keras. Ya Dzal wal Ikram amitna ala dinil Islami wal iman. Sampai 15 menit nggak ada yang datang. Kemudian ada anak muda tidur di pojokan musola, ya. Dibangunin sama mbahnya ini. Tangi-tangi le. Karena malamnya nonton konser Kendang Kempul, ya. Reni Farida, gitu. Akhirnya nggak dapat pintu, pulangnya akhirnya tidur di musola. Dibangunin, tangi, katanya mbahnya. Akhirnya jingkat, Pak. Kaget. Kenapa, Mbah? Ayo sholat subuh kene koncone mbah le. Oh nggih, Mbah. Anak muda ambil wudu. Habis wudu masuk ke musola, mbah qomat. Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Anak muda menghormati, memuliakan mbah yang sudah tua. Mbah monggo katuran dados imam jenengan. Mosok mbahe-mbahe sing adan, mbahe sing pujian, sing komat yo mbahe, mosok mbahe imami kan borongan, lek proyek borongan akeh duwite lek. Wis sampean anak muda tampil jadi imam, sing buanter lek jadi imam. Ben tangi tangga-tangga iki mosok subuhan ora tangi-tangi. Akhirnya anak muda ini maju ke pengimaman. Terpaksa. Mboten apa, Mbah? Ora apa-apa wis. Anak muda ini mungkin pernah mendengar, tapi maksudnya nggak tahu. Begitu sampai ke pengimaman, apa yang ia katakan? Sop. Luruskan. Mbak jawab, lurus nombek sop boleh. Mbak dewe. Oh sendirian tuh Mbah. Monggo Mbah, lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak muda ini walaupun suaranya nggak enak karena disuruh tampil ya, dia malu kalau nggak menunjukkan kebolehannya. Inginnya jadi imam kayak Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Suaranya melengking, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mbak ngoten mon, ngimbangi suaranya imam. Digiat oleh amin. Kepentut. Walah,
Wis tuwek iki mangkokan do jebol kabeh. Ate amin enake kepentut. Masya Allah. Imamnya habis Fatihah baca Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa sampai selesai. Rakaat pertama aman, tidak ada masalah. Rakaat kedua membaikan wudu nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak ada yang amin. Soalnya mbahnya tasik wudu. Tapi anak muda ini ya, ketika mbahnya wudu pikirannya yus gak karu-karuan. Loh kok gak enak sing amin. Kita emang koro. Yang namanya subuh itu kan masih bahasa Inggrisnya repet-repet. Hatinya nggak enak. Jangan-jangan yang jadi makmum tadi bukan manusia, tapi jin ibrit penunggu musola ini. Hati ini mboten enak, Pak. Wes baca surat-suratan habis Fatihah, rakaat kedua nggak dilakukan lagi. Baca yang paling pendek ya, surat An-Nas sambil noleh ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikin nas. Mbae kene melayu, Pak. Imam melayu, subhanallah. Akhirnya mbae teko. Muga-muga salate urung mari. Begitu masuk kaget, Mbak. Loh, nang ndi imame? Kalau imamnya tadi manusia, tentunya habis sholat wiridan. Kayaknya saya tidak lama ngambil wudhu masuk lagi. Kok gak enak? Jangan-jangan yang jadi imam tadi bukan manusia, tapi gerandong. Gerandong putune mak lampir. Akhirnya mbah yang sudah tua ini, yang sudah bau tanah ini, lari juga, bubar jamaah subuh. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Allahumma amin. Sholat kita usahakan berjamaah. Karena apa? Jamaah itu dapat 27. Jenengan sholat dewean ping 17 kesel napa mboten, Pak? Kesel napa mboten? Kesel. Tapi lek sholat jamaah itu dapat 27. Makanya eman. Sembahyang ayo sing padang sembahyang, salat 5 waktu ojo nganti ilang. Jangan sampai hilang. Jamaah pun balik jenengan jamaah niku mesti keterima, Pak. Kenapa? Karena orang jamaah itu kalau makmumnya tidak khusyuk, diambilkan khusyuknya imam. Imamnya nggak khusyuk, diambilkan khusyuknya makmum. Kalau kedua-duanya nggak khusyuk, pasti ada malaikat yang ikut berjamaah. Sehingga apa? Nggak ada ceritanya malaikat nggak khusyuk. Sehingga sholat kita pasti diterima, dapat pahala 27 kali dibanding sholat sendiri. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita beribadah dengan berjamaah. Allahumma amin. Nah ini yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, Kanjeng Nabi itu seorang nabi yang selalu qanaah. Napa qanaah niku? Nerimo ing pandum, tidak pernah mencaci maki nikmat Allah. Dikasih yang namanya penderitaan, ujian, itu selalu diterima dengan syukur alhamdulillah. Ditinggal meninggal istri tercinta Khadijah, tabah. Ibu-ibu kalau ditinggal meninggal suami tabah mboten, Bu? Wes sing jawab kok bapake. Karena ada ya cerita ini cerita nyata nggih. Ada seorang istri itu punya suami senengane ini zaman uripe
niku dikipasi, karena nggak punya kipas angin, dikipasi. Gitu. Kemudian suaminya meninggal dunia. Dikuburkan. Ya, istrinya itu, masya Allah, tiap hari itu membawa kipas ke kuburannya itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 7 hari terus dikipasi, Pak. Dikipasi kuburannya itu. Akhirnya dikasih tahu sama tetangga, Mbak, sampean itu kan masih muda, kenapa sampai kayak begitu? Walaupun cinta sama suami, gak usah kayak gitu. Udah meninggal suamimu itu, gak usah dikipasi. Ya itulah Mbak masalahnya. Masalahnya gimana? Suami saya itu pesen, jangan kau kalau saya mati jangan nikah lagi adik, sebelum kuburan saya kering. Makanya saya kipasi terus biar cepat kering. Subhanallah. Itu nrimo ing pandum nggih Bu, nrimo ing pandum, dikasih belanja berapa saja sama suami, diterima dengan syukur alhamdulillah. Jangan kayak tetangga saya, dikasih belanja sama suami, Dek hari ini belanjanya 100.000. Alhamdulillahirabbil alamin Mas. 100.000 blonjone alhamdulillahirabbil alamin, masnya panjang. Besoknya karena pedagang kerupuk, ada pedagang kerupuk nggak sini? Nah, Masya Allah, keliling ya, banyak upacara, besoknya agak sepi. Dek maaf dek, hari ini cuma 50.000. Alhamdulillahirabbil alamin, masnya hilang. Di sini gitu Bu? Enggak ya? Bu, dikasih 50.000, alhamdulillahirabbil alamin, masnya hilang. Besoknya karena sepi, dikasih dapat cuma 5.000, Dek hari ini cuma 5.000 Dek. Alhamdulillah hilang wes. Diterima 5.000, diuntel-untelnya, diuntel-untel, dilempar ke mukanya suami. Mas, sesuk ojo mulih lek orang nggawa duit Mas. 5 ngewa anakmu 3 jajan kabeh Mas. Ora cukup Mas. Besok awas kalau pulang nggak bawa uang banyak. Waduh. Besoknya hujan-hujan. Ada mikul. Ceritanya nggak bawa sepeda motor, mikul dodolan kerupuk nih. Sampai ke Denpasar dihubung itu cuman laku 1.000 rupiah. Saat itu pun ada anak nangis beli kerupuk 1.000 rupiah, nangis di terminal Ubung. Aku lek mulih di Kerawu karo bojoku. Piye carane 1.000 dadi 1.000? Katanya Ustadz Arifin kalau dibacakan sholawat 10 kali tanpa bernafas dadi 1.000. Maca sholawat khusyuk Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ping 10, begitu ping 10 ambekan Pak, sambil ditiup. Muga-muga dadi 1.000. Dibuka alon-alon. Pancet 1.000 ya Allah. Subhanallah. Ngesakno Bu, empun ngoten nggih Bu nggih. Dikasih belanja berapa saja ibu-ibu, ikhlas, syukur, alhamdulillah. Dikasih 1.000, Dek hari ini 1.000, alhamdulillah Mas. 100.000 itu banyak Mas, nanti sampean tak masakin rawon. 1.000 rawon. 1.000 rawon, tuku daging sapi 0,5 kilo nggih 50.000 nggih. Subhanallah. Besoknya 50 datang, alhamdulillah Dek cuma 50, alhamdulillah Mas. 50 cukup Mas. Yang penting jenengan tidak lirak-lirik ngalor ngidul Mas. Yang penting pulang dengan selamat. Nanti uang 50.000 ini saya pakai belanja, nanti tak masakin soto. 50.000 masake soto. Besoknya 5.000 ya. Dek cuma 5.000 hari ini, enggak apa-apa Mas. Yang penting sampean masih bisa senyum Pepsodent Mas. 5.000 cukup, nanti tak masakin dendeng ragi. 5.000 dendeng ragi. Gitu. Kalau sudah istri mampu seperti itu, suami mana yang tidak bangga? Gini betul Pak.
Diceritakan, di pasar, diceritakan, saya itu punya istri solihah. Tak kei blonjo 1.000 masake, 50.000 masake, 5.000 dendeng lagi. Masya Allah. Akhirnya suami tanya sama istri, Dek, rahasianya apa? Kok sampean bisa begitu? 1.000 rawon, 50.000 soto, 5.000 dendeng lagi. Tenang mas, celono muntek tak dol mas. Ternyata celananya habis dijual. Lama-lama TV-nya dijual juga. Tapi kan nggak geger, gitu mboten? Mboten geger. Gitu. Suami istri itu gegeran Pak, rezeki menjauh selama 40 hari. Ini perlu diingat. Rezeki menjauh 40 hari kalau suami istri gegeran sekali. Kalau 2 kali. Kalau seminggu tidak pernah gencatan senjata. Subhanallah. Ini perlu kita sabar, kita merantau cari rezekinya Allah, tidak usah saling geger. Saling mendoakan. Mas, begitu suami pergi mencari nafkah didoakan. Istri sholat duha di rumah mendoakan suami, karena garwa sigaraning nyowo, rezeki 2 dijadikan 1. Makanya orang Jawa itu, orang mana Pak aslinya Jogja gitu. Orang Jogja itu pernah mengatakan gegaraning wong akrami, tutu bondo tutu rupa, among ati pawitane, luput pisan kena pisan, sing gampang luwih gampang. Ngok sampai entek. Sing angel-angel kalangkung tan bisa tinumbas arta. Jadi intinya kasih sayang, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Betul? Nah, mudah-mudahan jenengan semua bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Yang paling penting para bapak, para ibu sekalian, kita persiapkan hidup dengan baik. Ini menjelang pemilu, walaupun beda pilihan, tidak usah gontok-gontok. Kita berakhlakul karimah seperti akhlaknya Rasulullah. Ada pemilu legislatif. Kalau ada teman kita, saudara kita nyalonkan, kenapa harus pilih orang lain? Betul nggak? Tuh, ini ada Pak Haji Sunarto, ada Pak Haji Lalucin. Ini orang-orang kita yang sudah kita kenal. Andaikan ada apa-apa jadi kok nggak bertanggung jawab, nggak ngopeni rakyat, langsung gitu dibakar omai gitu. Kan gitu. Tapi kita dukung. Karena apa? Kita perlu wakil rakyat yang bertanggung jawab. Dan orangnya sudah kita kenal. Kenal mboten kali Pak Narto? Pak Laluji? Kula mboten kampanye, mboten, cuman mengenalkan. Karena saya tahu beliau kepingin jadi orang. Jadi wakil rakyat itu bukan mewakili enake gitu. Rakyatnya pingin naik mobil diwakili karo DPR. Rakyatnya pingin mangan enak diwakili DPR. Bukan begitu. Tapi yang namanya wakil rakyat itu adalah napa? Khadimul ummah, pelayan umat. Wakilin jenengan mengawal dana-dana pemerintah, dana-dana bansos, dana-dana sosial. Ini misalkan MWC, kok gurung mari-mari, lek Pak Narto dadi pasti selesai. Gini mboten? Pasti. Karena apa? Ada bantuan dari pemerintah gitu. Nah ini mudah-mudahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita persiapkan kehidupan kita dengan baik. Kita ini pasti akan mati. Gini mboten, Pak?
lambat laun kapanpun itu akan terjadi pada kita. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kok kene Allah iblas sih? Tiap-tiap jiwa pasti menemui kematian. Orang itu, Pak, ya, ketika masih hidup dimuliakan, ketika masih hidup dihormati. Begitu sudah meninggal dunia, sudah hilang kehormatannya, hilang kemuliaannya. Masih hidup jadi artis, begitu padahal cuman jadi MC, Pak. Kerjanya cuman jadi MC. MC ini apa? M-nya modal, C-nya congor. Modal, congor. MC. Tapi bukan MC yang tadi, bukan. Yang artis tadi maksudnya. Wah, ini kok ada MC itu, Pak. 1 jam itu 60 juta. Cobain, 60 juta. Kalau misalnya tampilnya 2 jam berarti 120 juta. Iku lek dituku dawet, Pak. Ngelangi jenengan. Ngene mboten? Nek saulan, nek mendino niku sampai saulan kathah niku. Seuripe begitu mati dilupakan sama orang. Kita juga begitu. Kita nggak tahu apakah kita masih hidup sampai besok. Apakah ada jaminan hidup sampai besok? Tidak ada. Semua akan meninggal dunia. Kemarin, Pak, ada teman saya, namanya sama juga sama saya, sehingga saya di WA macam-macam ketika saya meninggal dunia. Nah itu malamnya itu masih rapat di Mukorobinnya, jam 2 meninggal dunia. Jenengan juga begitu. Kira-kira bisa enggak malaikat Israel menunggu sampean itu di pintu rumah jenengan, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, makanya ndak usah pulang. Lek pun malaikatnya pulang jenengan wangsul. Semua tidak ada yang dikasih tahu dan tidak ada yang diberi tahu. Kapan umurnya, sampai kapan? Kalau dikasih tahu enak, Pak. Ustadz Arifin nyun sewu, Ustadz Arifin jenggotnya sampun putih. Siapa yang tahu misalkan hidupnya 200 tahun lagi misalkan? Diambil 200 tahun lagi, kira-kira ada gak temennya? Gak ada yang tahu. Kalau dikasih tahu enak, Pak. Ya, 40 hari sebelum meninggal dunia di WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko ngapunten nggih. 40 hari lagi panjenengan badhe kula rawuhi, kula badhe njabut nyawa jenengan. 40 hari lagi. Enak mboten, Pak? Enak, ada kesempatan untuk bertobat. Besoknya mau meninggal dunia, malamnya perpisahan sama istrinya. Malam ini malam terakhir bagi kita. Ana apa, Mas? Aku sesuk mati. Masya Allah. Sholat tok gak leren-leren. Sholate lho, takbire krungu to ngene, Allah bar gitu. Karena apa? Mau mati besok. Subhanallah. Tapi tidak ada yang seperti itu. Kita berharap meninggal kita semuanya pasti meninggalnya husnul khatimah. Pas dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, cabut nyawanya husnul khatimah. Pas lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Cabut nyawanya husnul khotimah. Bapak-bapak senang baca Quran bukan? Bapak-bapak senang baca Quran enggak? Ibu-ibu? Coba saya tes ya, hafalannya ya. Ibu-ibu biasanya yang rajin tuh ibu-ibu daripada bapak-bapak. Tapi coba saya tes ya, ibu-ibu ya. Coba bisa sambung ayat enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang keras. Bapaknya diem. Apal. Coba saya bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis samsi. Lah, pinteran ibu-ibu. Coba sekali ibu-ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, hafal-hafal baca Quran. Coba sama bapak-bapak ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nek dituntun baru hafal nggih. Nah, mudah-mudahan jenengan semua jadi ahlul Quran. Amin. Begitu dicabut nyawanya pas maca Quran, insyaallah husnul khotimah. Tapi lek mendem mati. Ora mati syahid, mati syahid. Naudzubillahi min dzalik. Untuk itu kita persiapkan. Persiapkan dengan baik, makanya ibu-ibu mulai saat ini berusaha meniru Rasulullah, ucapannya yang bagus, hatinya dibersihkan. Ya Bang ya? Hatinya dibersihkan karena hati itu adalah ibarat ceret, Pak. Lek isine ceret niku pokari, keluarnya pasti pokari. Isinya teh pasti keluarnya teh. Isinya kopi, keluarnya kopi. Hati kita gitu. Ibu-ibu kok hatinya nggak bersih. Silaturahim itu loh baik no mboten, Pak? Bu, silaturahim itu baik no mboten? Baik. Tapi kalau hatinya nggak bersih, penuh dengan rasa hasud, iri, dengki, silaturahim nggak bawa maslahah, bawa masalah. Silaturahim ke rumahnya Pak Haji Sunarto. Kemudian pulang itu wadul sama saya tadi ke rumahnya Pak Narto. Masya Allah, Pak Narto itu TV ini telu. Sepeda motornya Grace, apa namanya? Itu NMAX. Mobilnya mengkilat, rumahnya tingkat. Tahu nggak Mas? Istrinya Pak Narto gelangnya sak renteng. Masa aku gelang karet. Bapaknya jawab karet malah awet, Bu. Akhirnya bojone ngamuk, "Iya nggo jetet raimu kuwi lah." Kuweker. Jadi tidak membawa maslahah, bawa masalah. Naudzubillah min. Bersihkan hati, dengarkan nasihat para ulama, nasihat para kiai, para ustadz. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang bahagia. Hablum minallah wa hablum minan, baik dengan siapa saja. Walaupun orang itu nggak baik sama kita, kita sering dicaci, kita sering dimaki,
Kalau ibaratnya diantem kotoran, kita ngantem roti. Nah, paham Pak? Artinya kita terus menebarkan kebaikan walaupun banyak orang tidak baik kepada kita. Menyama beraya, ya Bang, saling seia sekata, NKRI harga mati. Dimanapun bumi dipijak, langit kita junjung bersama-sama. Di Bali, alhamdulillah kita hidup. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Lombok, ada yang dari Makassar, Bugis, ada yang dari Jawa, ada yang Banyuwangi, Jember, Lumajang, ada yang macam-macam lah. Ya. Itu semuanya kita datang ke sini mencari rezeki Allah. Mudah-mudahan barokah pengajian saat ini Allah memberkahi kita bersama, melancarkan rezeki kita bersama, membahagiakan kita dan keluarga kita. Kayaknya sudah cukup nggih? Udah, ini kita mudah-mudahan pertemuan yang tidak lama ini menjadi pertemuan yang ini disyuting sama Allah, Pak. Sama Allah disyuting, sama malaikatnya disyuting. Nanti akan dibuka di akhirat. Di akhirat iki loh, kamu pengajian dulu, guyu-guyu. Namanya pengajian harus happy Pak Ki. Happy, seneng, dapat pahala dan nanti menjadi penghantar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, monggo yang kompak, ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, kompak mullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Ilahi nafisil qurba minal asina wal adba wa kulli bani yati wa waba fi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma
salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Fatoni. Semoga kita di sini menambahkan ilmunya, bisa mempraktekkannya di rumah. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Fatoni. Kepada beliau kami persilahkan. Kita berdoa nggih. Saya berharap tidak megang HP, semuanya angkat tangan, mengangkat dua tangan. Kita mohon bersama-sama dengan khusyuk. Mudah-mudahan semua yang kita hajatkan, hajat dunia atau hajat akhirat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an guru sahabati Rasulullah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Hamda yafi ni'amah kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang sebanyak buih di lautan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami mulai akil balik hingga saat ini ya Allah. Kami sering berbuat dosa ya Allah. Kami sering bermaksiat ya Allah. Kami sering melanggar perintah-Mu ya Allah. Kami sering melakukan yang Engkau larang ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah seperti mereka mengasihani kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami semua yang hadir pada saat ini, keluarga kami, putra putri kami, jadikan hamba-hambamu yang ahli ibadah ya Allah. Takdirkan putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, ahli ilmu, ahli kebaikan, ahlul Quran, alim alamah, berakhlakul karimah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, dan berguna bagi agamanya. Dan muliakanlah hidupnya ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, di tempat yang berkah ini kami mohon bersama-sama, berikanlah kepada kami ya Allah, berikan kepada putra-putri kami, berikan kepada keluarga kami kesehatan dan panjang umur. Jauhkan kami dari masalah, jauhkan kami dari musibah, dan jadikanlah keluarga kami ya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan hajat-hajat kami, lancarkan segala usaha-usaha kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barakah fi dunya wal akhirah. Karena dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, insya Allah kami akan banyak berbuat kemanfaatan. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami jadi hamba-hamba-Mu yang ikhlas, takdirkan kami jadi hamba-hamba-Mu yang sabar, takdirkan kami jadi hamba-hamba-Mu yang istiqamah, dan takdirkan kami jadi hamba-hamba-Mu yang husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, bersihkan hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit hati yang bisa menghancurkan pahala-pahala kami ya Allah. Allahumma di sultanil azim,
وذي المن القديم وذي الوجه الكريم ولكلمة التامات دعوة المستجابة أقل هسان واللسان من أنفس الحق أين القدرات والنادرين وأين سوى الجن والشياطين وإياك الذين كفروا لا يسلكونك بأبصارهم لما سمعوا ذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام يا ودود يا الله يا ذا الأرش المجيد يا فعال لمن يريد طول أمرنا واصلح جسادنا واقضي حاجاتنا يا الله واقضي حاجاتنا يا الله واقضي حاجاتنا يا الله واغفر أموالنا وأولادنا وحبب الناس أجمعين وبعيدنا لدبت كلها من بني آدم عليه السلام لينذر من كان حيا ويهيك القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة